negara. Oke. Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Hal ini disebutkan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis mendapatkan tambahan kewenangan berupa pengawasan. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan maksud untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang dilakukan secara berkala atau insidentil dengan cara memantau, mencari fakta, menilai guna mencari dan menentukan ada tindaknya diskriminasi ras dan etnis yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi. Dalam menjalankan fungsi Komnas HAM, menjalankan tugas dan wewenang sebagai diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Berikut penjelasan dalam fungsi pengkajian dan penelitian tugas dan wewenang Komnas HAM, meliputi yang pertama pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi. Penerbitan hasil pengkajian penelitian, studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai HAM, pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM. Yang kedua yaitu dalam fungsi penyuluhan. Tugas dan wewenang Komnas HAM meliputi penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia, upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya. Kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM. Yang ketiga, dalam fungsi pemantauan, tugas dan wewenang HAM meliputi pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran HAM. Yang keempat, pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya, pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan, peninjauan di tempat kejadian, dan tempat lainnya yang dianggap perlu. Yang kelima yaitu pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan asli dengan persetujuan ketua pengadilan. Dalam fungsi mediasi, tugas dan wewenang Komnas HAM meliputi perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Yang ketiga, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM pada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Yang keempat, penyampaian rekomendasi atas suatu pelanggaran HAM kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti. Kekuasaan dan kepemilikan sumber daya yang ada di suatu tempat. Untuk secara garis besarnya, globalisasi dan HAM yaitu adalah globalisasi yang meluaskan dampak demokrasi di dunia telah membantu dan mempromosikan pentingnya hak asasi manusia. Tapi terlepas dari itu, dalam penyebaran HAM itu sendiri ada beberapa tantangan untuk secara global. Antara lain satu, perbedaan ideologi antar negara, yang satu dengan negara lain, contohnya negara barat dan negara sosialis. Yang kedua adanya keberagaman agama. Namun dalam hal ini, karena berseberangan dengan agama, maka dapat disimpulkan bahwa HAM itu bersifat sekuler atau ideologi yang meyakini bahwa negara harus terpisah dengan agama. Globalisasi juga memiliki ancaman bagi usaha menggerakkan HAM itu sendiri, yaitu satu, globalisasi membatasi peran negara. Banyak ideologi yang meyakini negara lain ikut membatasi peran sebuah negara terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM. Yang kedua, ada globalisasi menciptakan multi aktor dalam pelanggaran HAM, perbedaan HAM di negara barat dan sosialis. Negara barat adalah given dan bersifat penyeratan. Sedangkan negara sosialis menganggap HAM sebagai sebuah sistem yang dibuat oleh negara dan terdapat pembatasan. Di sini saya akan menjelaskan hak asasi manusia, yaitu HAM di Indonesia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan dan bersifat langgeng. HAM merupakan standar normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dasar itu dalam lingkup nasional maupun global. Tak hanya itu, HAM juga menjadi instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Secara konstitusional, HAM
HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 sampai pasal 34. Pemerintahan pun telah secara khusus menertibkan sejumlah aturan mengenai hak asasi manusia, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia. Banyak hambatan yang tidak dapat dihindari dalam menegakkan HAM di Indonesia. Salah satu tersebut ada dalam sistem hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana yang ada, asas legalitas menegaskan bahwa hukum tidak diberlakukan surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang dikeluarkan atau diundangkan. Upaya pemerintahan dalam menegakkan HAM di Indonesia. Rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai negara berdasarkan Pancasila, Indonesia tentu menentang pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan HAM. Upaya pemerintah ini harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia agar berjalan maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan untuk menegakkan dan melindungi HAM diantaranya itu memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM. Menerbitkan sebagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM, membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM serta lembaga-lembaga lainnya yang berwenang dalam penegakan HAM, penyelesaian HAM, berbagai pelanggaran HAM dengan menyelekat para pelakunya ke pengadilan HAM. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara umum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan nasional yang menjadi pijakan. Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu berikut. 1. Kejahatan terhadap kemanusiaan. 2. Kejahatan terhadap integritas orang. 3. Tindak kekerasan terhadap hak sipil dan politik. 4. Tindak kekerasan terhadap hak sosial, ekonomi, dan budaya. Pelanggaran HAM di Indonesia baik yang dilakukan oleh para negara maupun masyarakat secara kuantitas terus meningkat. Hal ini disebabkan belum adanya kasus-kasus pelanggaran HAM. Meskipun kita memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Padahal apabila ditelaah, Undang-Undang tentang Pengadilan HAM telah memberikan kewenangan penuh antara lain berikut. 1. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara. 2. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat dengan yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh WNI. 3. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat-berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang dimaksud kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama, dan dengan cara 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderitaan fisik ataupun mental. 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusuhan secara fisik. 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. 5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang dimaksud kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa 1. Pembunuhan. 2. Pemusuhan. 3. Perbudakan. 4. Pengusiran dan pembunuhan penduduk secara paksa. 5. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara semena-mena. 6. Penyiksaan. 7. Perusahaan. 8. Penganiayaan. Oleh karena itu, pelanggaran HAM dapat terjadi dalam 2 cara, yaitu sebagai berikut. 1. Pelanggaran yang dilakukan oleh negara secara aktif dengan tindakan yang bersifat langsung sehingga menimbulkan pelanggaran HAM. 2. Pelanggaran yang timbul akibat kelalaian negara. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Deklarasi Universal HAM. Deklarasi Universal HAM ini itu diadopsi serta disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Nah, jadi hak asasi manusia juga diperingati itu pada tanggal 10 Desember. Jadi ditetapkan sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Jadi seluruh negara Indonesia, seluruh negara itu memperingati Hari Hak Asasi Manusia, khususnya negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Apa sih tujuannya? Hak asasi manusia ini itu diperingati atau dibuat
Tujuannya itu untuk melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasi manusianya. Nah, selanjutnya itu ada 30 hak asasi manusia yang beberapa bakal aku jelasin. Salah satunya yaitu hak atas kewarganegaraan, hak atas bebas memilih agama. Jadi setiap orang itu berhak memilih agama, dia berhak mau menganut agama apa, kita itu tidak boleh mengatur. Misalnya ada orang yang ibunya Buddha, ayahnya Islam, terus anak itu harus milih ibunya atau milih ayahnya, jadi itu tergantung anaknya itu sendiri, dia mau menganut agama apa. Terus hak tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa diganggu gugat. Jadi hak itu dia sifatnya itu udah wajib, udah kayak tetap gitu. Jadi nggak bisa diganggu gugat, jadi nggak bisa diganti, nggak bisa gimana itu nggak bisa. Karena hak itu kita itu bebas memilih. Jadi kita itu bebas memilih keputusan, bebas memilih agama, bebas memilih berkeluarga atau tidak. Pokoknya itu hak setiap orang. Terus kayak misalnya hak bekerja. Kalau hak bekerja itu kayak misalnya kita gajian, pas kita gajian gaji kita kurang, terus kita udah kerja semaksimal mungkin selama 1 bulan, bekerja dengan sebaik mungkin, terus pas gajian itu kurang, kita itu berhak menanyakan gaji kita kenapa kurang, gaji kita kenapa telat, misalnya kita itu berhak, karena itu hak kita, hak asasi manusia. Jadi kita itu banyak ya hak-hak di sini itu ada 30 jenis yang nggak mungkin aku jelasin satu-satu karena waktunya juga. Jadi itu salah satu contoh hak dari aku. Masih banyak, ada hak privasi, hak berpindah tempat, ada hak kesehatan, ada hak akses terhadap hukum, masih banyak lagi. Intinya dari materi ini itu kita itu tidak usah takut di negara ini itu karena udah dilindungi HAM. Jadi kita bebas memilih, bebas berpendapat. Pokoknya kita itu dilindungi dengan hak asasi manusia. Itu aja penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.